dahsyatnya menjamah melawat setiap kita yang percaya. Kita mengucap syukur kembali atas kesempatan yang telah Tuhan beri. Kita boleh sama-sama menyaksikan ibadah Tiberias live streaming di malam hari ini. Kita telah memuji menyembah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam segmen perjamuan kudus. Kita akan diberkati terlebih dahulu, dikuatkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan dengan hati kami, Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Kami percaya saat badai menerpa setiap kehidupan kami gak akan goyah, sebab Yesus ada di pihak kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kesehatan, kehidupan, sampai hari ini kami boleh terima. Kami percaya semua yang baik kami punya semua datangnya daripada Tuhan. Maka hanya nama Tuhan Yesus yang layak terima yang terbaik dari hidup kami. Kami telah boleh bersama-sama datang mengangkat nyanyian kami, pujian kami, sorak-sorai kami, sukacita kami di hadapan Tuhan di malam hari. Kami akan siapkan hati kami lebih lagi diajar, diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami ucap berkat buat hamba-Mu Pendeta Gideon Simanjuntak, melayani penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Biar Tuhan yang jamah kami, teguhkan kami, kuatkan kami oleh kebenaran dari firman Tuhan. Maka doa kami Yesus, kami serahkan kembalikan hanya yang terbaik bagi satu nama yang hidup, nama yang setia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Begitu besarnya kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku takkan goyah, aku takkan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Sama-sama nyatakan aku tak akan goyah. Aku tak akan. Dengan iman percaya kita, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kembali bersama-sama lebih sungguh. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan kami. Dengan iman menyatakan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami, tempat perlindungan
kami nyatakan Yesus. Aku takkan goyah, Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kesetiaan kasih-Mu Tuhan. Besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh Dari bumi, begitu besarnya kasih. katakan Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Kekuatanku, sukacitaku, Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan. sejauh langit dari bumi, begitu besarnya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita sambut firman Tuhan di malam hari. Penuhi hati kami yang rindu Sama-sama coba Tuhan nyatakan. Katakan dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama di minggu pertama bulan Februari, angkat tanganmu sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan setiap kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
Bagimu hormat, pujian, kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Terima kasih telah membawa kami melewati bulan Januari, 1 bulan yang lalu. Kami serahkan bulan Februari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami memberikan bulan ini ke dalam tangan Tuhan, maka sepanjang bulan ini kami akan melihat tuntunan, kami akan melihat perlindungan, kami akan melihat anugerah kebaikan Tuhan melimpah atas setiap kami. Kami berterima kasih kami telah masuk di bulan Februari. Dengan iman kami nyatakan bersama dengan Yesus, bulan Februari bulan penuh dengan mukjizat, bulan penuh dengan jawaban doa, bulan penuh dengan pertolongan Tuhan. Ini bulan yang baik, ini bulan yang luar biasa, bulan di mana kami melihat, mengecap, merasakan kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap para rekan-rekan tim pujian penyembahan yang Tuhan telah pakai untuk menarik hadirat Allah di tengah-tengah kami. Kami juga hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Urapi dia, topang dia dengan kasih setia-Mu. Urapi dia dengan pengurapan yang baru dari kerajaan surga, minyak yang baru tercurah, agar setiap kata kalimat lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Kami menolak hikmat manusia, kami menolak perkataan yang sia-sia. Lidah bibir perkataannya setiap kata kalimat tanda kuasa mukjizat Allah menyertai. Wibawa ilahi tercurah dengan hebat dan luar biasanya. Bahkan berikan hamba roh untuk mengajar umat-Mu, berikan hamba roh untuk mendidik umat-Mu. Bahkan kami menolak, mematakan, menghancurkan setiap kubu yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami ikat, kami hancurkan, kami rubuhkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Masuklah ke dalam setiap rumah, masuk ke dalam setiap kamar, setiap kantor, mereka dalam perjalanan di mobil, masuklah ke dalam hati dan pikiran mereka. Sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus, berjalan dengan lancar sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan atas anugerah Yesus. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Saya boleh kembali dipercaya untuk melayani jemaat Allah, melayani gerejanya yang kudus, gereja Tuhan, gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih kepada yang terkasih, yang saya hormati dan juga saya banggakan, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk kepercayaannya kepada pelayanan pada malam hari ini, dapat berdiri di mimbar gereja Tiberias, di mimbar gereja yang kudus, dan dapat melayani setiap saudara sidang jemaat Allah yang kepadanya Yesus mati di kayu salib. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih keras lagi, Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita akan mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab di rumah saudara, angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Mungkin saudara bingung, tadi jam 5 sore rekan saya Pendeta Jeffrey pakai masker khotbahnya, dan jam 7 malam saya pakai masker. Kami sepakat karena tanggal 7 Februari, dengar baik, catat, bulatin karena saudara, 7 Februari 2021, Gereja Tiberias Indonesia kembali mengadakan ibadah secara on-site, ibadah secara komunal, ibadah secara online juga saudara. Jadi saudara bisa datang ke cabang-cabang Gereja Tiberias Indonesia, Jakarta, Serpong, Bekasi, Tangerang, Bintaro, dan sebagainya. Jadwal lengkap sudah bisa
melihat di www.tiberias.or.id, saudara. Mengapa saya pakai masker? Saya pengen kasih tahu sama saudara, ibadah ini diadakan berangkat dari kerinduan gembala sidang saudara dan saya, Bapak dan Ibu Pendeta Pariaji, karena banyak sekali masukan dari jemaat yang berkata, Pak, di masa sukar kami butuh gereja. Pak, tolong buka dong Pak. Kalau pemerintah tidak melarang, jangan ditutup dong Pak. Tolong dibuka. Pak Pariaji bersama dengan Ibu sepakat untuk buka lagi, tapi dengan syarat prokes, saudara. Iman perlu kita pegang dengan teguh, tapi kita juga perlu menghormati pemerintah yang adalah wakil rakyat. Jadi saudara jangan lupa, tanggal 7 di cabang-cabang gereja Tiberias Indonesia, ibadah kembali diadakan Jakarta dan sekitarnya. Tapi jangan lupa saudara, pakai masker, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa untuk saudara juga memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Haleluya, puji Tuhan ya. Baru pembukaan udah cukup ngap nih saudara ya. Haleluya, sama-sama yuk kita keluarkan catatan saudara, keluarkan pulpen saudara. Bagi jemaat Tuhan yang nanti mau datang ibadah onsite, jangan lupa WHO merekomendasikan maskernya harus 2 saudara ya. Jadi harus 2 maskernya supaya lebih mantap gitu Pak Pendeta ya. Puji Tuhan, bisa tolong ditampilkan di layar tema khotbah saya pada malam ini, a faith that is waiting on God, saudara. Minggu lalu saya membahas mengenai blessing in disguise atau berkat di balik masalah. Dan hari ini saya ingin membahas iman yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bilang kiri kanan saudara, katakan, kamu pasti diberkati. Ayo bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, maskernya dipakai bro, gitu saudara ya. Iman yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca berita sepanjang 1 bulan, bulan Januari, gak usah 1 bulan lalu saudara baca berita sepanjang minggu. 1 minggu kemarin saudara akan menemui ada begitu banyak kabar buruk. Saudara akan menemui berita baik televisi, baik koran, radio didominasi dengan kabar buruk. Saya buka koran Kompas, saudara, penuh dengan kabar buruk. Saya buka koran yang namanya detik.com, penuh dengan kabar buruk. Saya buka yang namanya koran harapan baru atau apapun itu saya nggak tahu, suara pembaruan dan sebagainya, penuh dengan kabar buruk. Hanya kabar baik saya temukan di dalam Injil Kerajaan Surga, Alkitab. Katakan amin. Kudeta di suatu negara dikatakan, gempa di mana-mana, ada begitu banyak kabar buruk, pandemi yang melanda seluruh dunia, dan kabar buruk demi kabar buruk membuat banyak jemaat yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah ini akhir zaman? Pak Pendeta, apakah ini tanda Tuhan mau datang kedua kali? Pak Pendeta, apakah ini ciri atau tanda-tanda Tuhan akan datang di generasi kita? Pak Pendeta, apakah generasi kita adalah generasi terakhir yang akan melihat kedatangan Tuhan di awan-awan? Sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa mengatakan ini mungkin harinya. Saya nggak bisa sebut tanggalnya. Kalau ada pendeta yang sebut tanggalnya, pembohong dia. Kalau ada pendeta yang sebut waktunya, pembohong dia. Tapi saya mau bilang sama saudara, iman yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah iman yang mengetahui bahwa ending dari semua kesusahan adalah kemenangan bagi orang percaya. Ending bagi semua anak Tuhan adalah mukjizat bagi saudara dan saya. Kalau ada anak Tuhan yang takut Tuhan datang kedua kali, artinya something wrong sama imannya. Kalau ada anak Tuhan yang gak pengen Tuhan datang kedua kali, atau jangan sekarang deh nanti, artinya ada yang salah sama imannya. Karena sebagai seorang mempelai wanita, Kristus adalah mempelai laki-laki. Kita menanti-nantikan kapan Tuhan datang kedua kali. Jadi kita menantikan kedatangan kedua Tuhan yang kedua kali bukan dengan gentar, tapi dengan perasaan kangen, dengan perasaan rindu. Karena kita akan segera bertemu muka dengan muka kepada pencipta kita. Ending dari kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tahu. Makanya selalu saya mau bilang, sebagai as a believer, sebagai orang percaya, we have no reason to fear. Kita nggak punya alasan untuk takut. Karena ending dari kehidupan saudara dan saya adalah mukjizat, adalah kemenangan. Sama seperti saudara nonton sebuah film yang saudara tahu endingnya. Saudara nggak akan tegang ketika ada masa-masa dalam adegan demi adegannya yang menakutkan.
Sama seperti saudara baca sebuah novel yang saudara tahu ending dari novelnya seperti apa, saudara nggak akan ketakutan. Saudara sudah diberitahu bahwa ending Alkitab menggambarkan berkali-kali. Ending bagi orang yang mengandalkan Yesus Kristus Tuhan, ending bagi generasi minyak dan anggur adalah berkat, mukjizat, kemuliaan. Endingnya adalah kabar baik. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita, saudara. Ayo, lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Oi, mantap. 20 juta orang bertepuk tangan. Padahal nggak ada yang tepuk tangan di sini. Alkitab mengatakan lebih banyak informasi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali daripada tentang kedatangan Tuhan yang pertama kali. Saudara pelajari Alkitab saudara. Informasi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali jauh lebih banyak daripada informasi tentang kedatangan Tuhan yang pertama kali. Kita akan belajar di sebuah kitab yang terkenal yang minggu lalu sepanjang sebulan ini kita banyak membahas dari ayat itu, kitab Yakobus. Kitab Yakobus memberikan 4 informasi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Yakobus mengingatkan kita bersabar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yakobus kembali memberikan informasi, Yakobus 5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah apa? Sudah dekat. Bilang kiri kanan saudara, sabar. Bilang sama yang baru ngomong, teguhkan hatimu. Amin. Karena iblis akan berusaha mencuri iman saudara. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau ada orang bilang, apa pendeta, dari zaman dulu juga orang bilang Tuhan mau datang. Dari zaman dulu, zaman perang dunia kedua, dibilang Hitler, antikris, dibilang Tuhan akan datang, nggak datang-datang tuh. Saya mau bilang sama saudara ya, sekalipun orang bilang Tuhan nggak datang-datang, nggak nyampe-nyampe gitu, saudara, saya mau bilang ya, 2000 tahun yang lalu ayat ini ditulis. Artinya hari ini jauh lebih dekat dari 2000 tahun yang lalu. Kalau 2000 tahun yang lalu Yakobus sudah mengingatkan Tuhan akan datang kedua kali, kita yang hidup di 2000 tahun kemudian artinya kita lebih dekat dari Yakobus. Saya nggak tahu kapan. Bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa setahun lagi. Saya nggak tahu. Bahkan urusan saya kapan Tuhan datang. Tapi tanda-tandanya jelas. Kelihatannya jelas. Kita baca lagi dikatakan demikian, Yakobus 2. Ayat yang ke-12 dikatakan berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Alkitab memberikan saudara, penulis kitab Yakobus mengajar saudara untuk di akhir zaman ini berkata, berbuat, berlaku seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Kedatangan Tuhan yang pertama kali untuk menyelamatkan. Dia mati di kayu salib, mengorbankan tubuh darahnya. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak ada setetes pun belas kasihan di matanya. Kedatangannya yang pertama, matanya penuh dengan belas kasihan kepada umat manusia. Karena dia datang sebagai bayi. Tapi kedatangan Yesus yang kedua kali, matanya tidak ada pun setitik belas kasihan. Karena kedatangannya yang kedua kali, dia akan menghakimi. Hakim yang adil, hakim yang benar, hakim yang agung. Dikatakan demikian Yakobus 5 ayatnya yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut, saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah apa? Berdiri di ambang pintu. Yakobus mengatakan ini bukan waktunya lagi untuk komplain. Ini bukan waktunya lagi untuk ngeluh. Ini bukan waktunya lagi untuk bersungut-sungut, apalagi salahin orang. Ini waktunya untuk apa saudara dan saya? Berjaga-jaga. Karena apa? Hakim sudah di depan pintu. Khotbah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali harus dibicarakan dari mimbar gereja Tuhan.
khotbah tentang pertobatan, khotbah tentang upah dosa adalah maut, khotbah tentang neraka dan surga harus diberitakan dari mimbar gereja. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberitahukan saudara bahwa akan datang waktunya. Cuma dua kemungkinannya, Tuhan datang kedua kali atau kita yang datang kepada Tuhan. Apapun itu bermuara kepada neraka dan surga. Apapun itu ujung-ujungnya saudara akan menghadap hakim yang agung. Alkitab katakan hari ini kita akan membahas ada dua kebenaran, sedikitnya dua kebenaran yang akan kita bahas. Apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Catat baik, saya nggak sebut kapan tanggalnya, saya nggak sebut kapan waktunya, tapi hari ini kita akan belajar dua bagian kebenaran. Yang pertama, apa yang terjadi di hari-hari terakhir. What will the last day be like? Apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita mempersiapkan diri kita kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara siap diberkati? Yang siap diberkati kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Mantap jiwa. Matius 24. What will the last day be like? Apa yang akan terjadi pada hari terakhir. Matius 24 ayatnya yang ke-21. Tolong ditampilkan. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Karena pada hari-hari itu akan terjadi kesusahan yang paling mengerikan. Titik. Saudara baca sama-sama. Kesusahan seperti ini belum pernah terjadi sejak permulaan dunia sampai sekarang. Dan sesudah itu, kesusahan yang seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau saudara baca ayat ini, bukankah familiar dengan keadaan kita hari ini? Kesusahan yang kita alami hari ini, COVID-19, tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau saudara baca ayat ini, bukankah saudara tiba-tiba merasa ayat ini hidup buat kita? Apa yang terjadi di akhir zaman, di hari-hari terakhir, cirinya, tandanya, kesusahan pada hari itu adalah kesusahan yang paling mengerikan. Belum pernah terjadi sejak permulaan dunia sampai sekarang. Lagi-lagi saya ulangi, saya nggak sebut Tuhan akan datang tahun ini. Saya nggak sebut Tuhan akan datang bulan ini. Saya nggak perlu tahu kapan Tuhan datang. Yang perlu saya tahu, kalaupun dia datang malam ini, saya siap apa enggak? Isunya bukan kapan Tuhan datang, isunya engkau siap enggak Tuhan datang? Pak pendeta saya masih muda. Pak pendeta kayaknya Tuhan masih jauh datang. Terserah sudah. Saya kasih contoh lagi. Alkitab memberikan apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Setidaknya ada 3 kebenaran dari tokoh di Alkitab. Detail tentang akhir zaman kita akan pelajari malam ini. Yang pertama, detail dari Tuhan sendiri. Yesus akan mengajar saudara yang kita akan baca sama-sama, ayat cukup banyak. Kita akan baca apa yang Yesus katakan tentang akhir zaman. Karena kalau Yesus yang ngomong, kita semua tahu bobotnya jauh lebih besar daripada Nabi. Dalam Matius 24, ayat yang ke-7 dan ke-15, cukup panjang, tapi saya pengen saudara baca. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sounds familiar. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa? Kelaparan, gempa, bumi di mana? Saudara berita ketik gempa bumi, di mana-mana ada. Saudara klik berita kelaparan, di mana-mana ada. Saudara klik berita perang dunia ketiga akan muncul, di mana-mana ada. Ayat yang ke-8, akan tetapi penderitaan menjelang zaman baru. Ayat yang ke-9 sama-sama kita baca. Pada waktu itu kamu akan, supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa. Oleh karena apa? Namaku. Salah satu negara adidaya dengan presiden yang baru. Sekarang hukum LGBTQ sudah kembali ditegakkan. Sekarang orang yang menghina dianggap menghina HAM. Sekarang orang yang ingin memberitakan tentang kekudusan, memberitakan tentang pria dan wanita, nggak boleh pria dengan pria, dianggap apa? Menghina. Sekarang kekristenan dianggap ketinggalan zaman. Ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12 saudara. Maka kasih kebanyakan orang akan apa?
menjadi dingin. Bukankah betul hari-hari ini orang lebih menyelamatkan diri sendiri? Bukankah betul hari-hari ini kasih kebanyakan orang akan semakin dingin? Bukankah betul hari-hari ini orang gak peduli sama orang lain? Yang penting perut gue kenyang, masa bodoh sama perut orang lain. Ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Ayat yang ke-13, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14 sama-sama kita baca. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba apa? Detail dari Yesus. Perang bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan, kelaparan, gempa bumi. Detail dari Yesus. Akan terjadi masa yang mengerikan, kasih semakin dingin, orang durhaka, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara pikirin saja, apakah itu sudah terjadi di zaman kita? Detail dari Rasul Paulus, 2 Timotius 3, ayatnya yang pertama dan kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua saudara boleh baca, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Hari-hari ini muncul namanya narsisme. Hari-hari ini foto dengan yang namanya foto selfie udah biasa. Hari-hari ini sosial media menampilkan apa? Dirinya sendiri. Saudara cek sosial media, semua foto tentang apa? Self love dirinya sendiri. Kalau self love yang positif, good. Tapi mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. 3 saudara. Yes, suka, tidak dapat, garang, tidak suka yang baik. Kita ingetin, lu ke gereja lu, apa jawab dia? Gak usah ajar-ajar gue. Lu bertobat lu, bukan urusan lu. Kita bilang, itu laki orang, bodoh amat. Itu istri orang, bodoh amat. Lu gak boleh pacaran sama orang yang beda iman, bodoh amat. Orang gak peduli. Kita baca lagi saudara, ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Badannya di gereja, rajin pelayanan secara lahiriah, tetapi apa? Secara hakikat nggak melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu detail dari Rasul Paulus. Kita cepat saja. Detail dari Rasul Petrus, 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil apa? Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut. Ini menjadi ayat ini menjadi hidup kalau saudara lihat sosial media. Orang gampang banget nyerang pendeta sekarang. Orang gampang banget nyerang apa tuh? Minyak anggur. Oh nggak benar tuh. Pengejek. Kalau istilah anak muda sekarang, haters. Kelihatannya bela gitu, padahal ngomongin gereja, ngomongin firman Tuhan, ngomongin hamba Tuhan. Saya nggak bilang Tuhan akan datang besok atau nanti malam. Sekali lagi saya ulang. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara bisa pelajari dari Rasul Petrus, dari yang namanya Rasul Paulus, sampai dari Yesus. Yesus beri contoh, ciri-ciri, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terserah saudara menganggap ini sebagai cerita yang gak pernah berkesudahan, karena biar itu sampai sekarang gak habis-habisnya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya diberi kesempatan diri di mimbar ini, saya berkewajiban ceritain sama saudara bahwa menurut Alkitab yang saya baca, tanda-tanda akhir zamannya semakin nyata. Ciri-cirinya semakin jelas. Kita lihat lagi saudara ayatnya yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruhnya yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan apa? Hilang lenyap. Jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian. Penulis kitab Petrus mengatakan, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci
Dan salehnya kamu harus apa? Kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa. Dalam api unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat yang ke-13 sama-sama kita baca. Tetapi sesuai dengan janjinya, bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Di dunia sementara akan datang langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kita akan masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Hari-hari ini banyak gereja bersatu beritakan Injil sampai kepada pelosok. Hari-hari ini orang yang mendengar tentang Injil jauh lebih banyak dari 10 tahun yang lalu. Karena kecanggihan zaman, kecanggihan media, kecanggihan teknologi, berita tentang Injil masuk sampai kepada pelosok-pelosok. Kalau sampai seluruh dunia udah dengar tentang Injil, lagi-lagi saya nggak bilang kapan Tuhan datang. Tapi saya berikan sama saudara contoh-contoh ayat di Alkitab. Ciri-ciri bagaimana hari-hari di zaman akhir. Apa ciri-cirinya? Kita akan masuk yang terakhir saudara. How should I live to prepare for his coming? Bagaimana saya harus mempersiapkan hidup saya? Saya sudah kasih tahu sama saudara tadi, ini ciri-cirinya akhir zaman. Saya sudah kasih tahu sama saudara tadi dari perkataan Yesus, perkataan Paulus, perkataan Petrus. Mereka memberitahukan ciri-ciri tentang akhir zaman. Dan banyak dari ciri-cirinya terjadi di hari-hari ini. Saya akan masuk ke dalam bagaimana kita mempersiapkan hidup kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kasih tepuk tangan dulu saudara. Mari. Wah mantap. Puji Tuhan. Ternyata khotbah pakai masker. Gak susah amat saudara. Yang pertama bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Clean out the garbage in my life. Membersihkan sampah dalam hidup saya. Salah satu kebiasaan di rumah tangga saya, setiap hari pagi pasti ambil sampah, buang ke tempat sampah. Kalau sampah 2 hari di rumah, baunya kemana-mana. Itu salah satu kebiasaan di rumah saya. Saya rasa hampir semua kebiasaan di rumah orang, pagi-pagi sampah dibuang. Kalau sampah di rumah, kita nggak tahan lebih dari sehari, karena baunya mengganggu kita. Karena ketidakbersihannya membuat kita sakit. Karena itu membuat kita tidak nyaman. Sehingga kita selalu ambil dan buang. Kalau kita nggak mandi 2 hari, kalau kita nggak bersihin gigi 2 hari, kita nggak nyaman. Kita nggak pernah bisa pakai baju yang sama selama seminggu. Kita pasti mau ganti. Kita nggak pernah mau pakai piring yang kotor. Kita nggak pernah mau pakai sendok yang kotor. Kalau saudara datang ke restoran, ada piring yang kotor, saudara pasti pilih piring yang bersih. Kenapa? Secara lahiriah kita nggak kuat sama yang kotor. Kalau kita ke toilet, kita lihat yang kotor, kita nggak akan masuk. Kenapa yang di luar kita bisa bersihin? Kenapa sampah di rumah bisa kita ambil dan kita buang tanpa ada yang suruh, tanpa ada yang ingetin? Tapi kenapa sampah di hidup kita kita terus simpan? Clean out. Salah satu cara yang paling tepat mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Look out, look inside you. Lihat diri saudara. Jangan lihat ke orang lain, lihat ke dirimu. Adakah sampah itu masih ada? Adakah iri hati? Adakah yang namanya percabulan, perzinahan? Adakah yang namanya hamba uang? Lihat ke dalam dirimu. Kalau ada, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada tamu mau datang ke rumah saya, yang pertama kali saya lakukan, saya bersihin rumah saya. Kalau ada teman yang mau nginep di rumah saya bersihin rumah saya. Capek, karena rumah saya 20 lantai. Orang kaya. Nggak ada yang ketawa, terima kasih, mantap. Kalau ada tamu yang datang ke rumah, mari saya bersihin.
Kalau mama saya mau datang ke rumah, saya bersihin rumah. Karena saya nggak pengen rumah saya kelihatan kotor. Depan tamu yang datang ke rumah. Saya malu kalau rumah saya kotor, kalau tamu datang ke rumah. Satu hari Tuhan akan datang kedua kali. Kenapa kita nggak betah kalau rumah kita kotor? Tapi kenapa kita betah? Otak kita kotor, hati kita kotor, pikiran kita kotor. Kok kita betah? Jangan pakai double standar. Kalian bersih aja, kok bersih banget, tapi luarnya kotor. Lebih baik, maaf ya, walaupun nggak bener juga. Luarnya nggak terlalu bersih, tapi dalammu bersih. Daripada luarmu bersih, tapi dalammu kotor. Itu perkataan Yesus kepada Allah Ariparis. Keluarnya kelihatan bagus, tapi dalamnya dibilang putih kapur kayak mayat. Gambaran apa? Hidup mereka yang Tuhan lihat di dalam. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayatnya yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa apa saudara? Menyelamatkan jiwamu. Kolose 3 ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam apa? Kemuliaannya. Karena itu 5 sama-sama kita baca, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikanlah itu. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Selalu dan selalu dari mimbar gereja Tiberias, Gembala Sidang Sora dan saya, Pendeta Pariaji, selalu memberitakan tentang pertobatan, selalu mengajarkan tentang kekudusan, selalu mengajarkan tentang yang namanya hidup saudara dan saya harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, berkenan di hadapan Allah. Suatu hari tubuh saudara, hidup saudara, Pak Pariaji ngajar, di bumi ada CCTV, di surga juga ada CCTV. Kita selalu diingatkan, saudara bisa bohongin suamimu, bisa bohongin istrimu, saudara bisa kelihatan suci dan kudus di hadapan jemaat, tapi Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Ketika nanti di setel CCTV, ketika nanti di setel sama Tuhan kehidupan kita, kalau saudara nggak berani nonton, bertobat. Kutipan yang Pak Parji suka tulis dalam Suara Gembala, mari kita bertobat, mari kita melupakan yang lalu, mari kita berjuang masuk surga. Yang kedua, apa yang harus saya persiapkan untuk masuk menanti kedatangan Tuhan? Yang pertama, membersihkan diri saya, buang semua sampah yang tidak berkenan di depan Allah. Yang kedua, ini kesukaan saya, stay connected to Christ, melekat dan terkoneksi kepada Kristus. Alkitab katakan pada ayatnya yang ke-8, Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, sucikan hatimu, hai kamu yang apa? Mendua hati. Kalau saudara mendekat kepada Tuhan, otomatis saudara menjauh dari dosa. Kalau saudara menjauh dari Tuhan, otomatis saudara mendekat kepada dosa. Tidak ada zona abu-abu di alam roh. Tidak ada zona netral di alam roh. Saudara ikut Yesus atau ikut dunia? Di dunia saudara bisa zona abu-abu, bisa zona netral. Tapi dalam prinsip kerajaan surga tidak ada zona abu-abu. Yesus berkata, kalau mereka ikut aku, mereka bersama dengan aku. Kalau mereka tidak bersama dengan aku, berarti mereka melawan aku. As simple as that. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah terus menempel sama Tuhan. Dalam terjemahan Inggrisnya mengatakan demikian. Dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28, continue to live in fellowship with Christ, so that when He returns, you will be full of courage and not shrink back from Him in shame.
continue to live in fellowship with Christ. Terus hidup, terus tinggal, terus terkoneksi dengan Tuhan. Indonesianya, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila yang menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, tidak usah malu terhadap dia pada hari apa? Kedatangannya. Dalam Yohanes 15 kita akan banyak buka ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ketujuh. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat membuat apa-apa. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan apa? Menerimanya. Stay connected to Christ. Terus nempel sama Tuhan. Dengan sarana perjamuan kudus. Ini cara yang paling efisien. Cara yang paling sederhana untuk nempel, melekat sama Tuhan. Terima tubuhnya, terima darahnya. Yesus dalam saudara, saudara dalam Yesus. Tak terpisahkan. Yang ketiga, kita cepat saja. Bagaimana saya mempersiapkan diri saya untuk hidup menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketiga adalah use trouble to become spiritually strong. Menggunakan masalah untuk membuat iman kita menjadi apa? Menjadi kuat. Yakobus 1 ayatnya yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun juga. 1 Tesalonika 5, 23, 24 mengatakan demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-24, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan, saya suka sekali bahasa menguduskan kamu. Dari sisi Allah, Allah akan berusaha menguduskan saudara. Caranya bagaimana? Dia pergunakan rasa sakit. Dia pergunakan penolakan. Dia pergunakan COVID-19 untuk kudusin saudara. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Karena melalui masa sukar, insting manusia akan mencari jalan keluar. Siapa yang dapat menyelamatkan dia? Dan harusnya melalui masalah yang kita hadapi, kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, pelan tapi pasti, kita dipisahkan dari dunia. Ketika kita dipisahkan, kita dikuduskan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya orang yang percaya masalah Tuhan pakai untuk menguatkan, meneguhkan, memurnikan, membersihkan saudara dan saya. Yang ketiga, yang keempat saudara, apa yang bisa kita lakukan dalam menanti kedatangan Tuhan? Ada 5 kebenaran. Yang keempat, practice loving everyone. Mempraktekkan kasih Kristus dengan mengasihi sesama. Yakobus 2 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Kamu apa saudara? Berbuat baik. Dalam 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dunia hari ini penuh dengan kebencian. Hari ini dunia penuh, bahkan gereja, pengerja A dengan pengerja B sama-sama melayani di mimbar yang sama, tapi bisa saling membenci, tapi bisa saling ngomongin, tapi bisa saling jelek. Bagaimana cara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Dia mempraktekkan kasih. Dasar dari Kristen adalah kasih. Saya pengen saudara dan saya untuk hidup di dalam kasih. Ini kesempatan yang terbaik untuk mempraktekkan kasih dari Kristus. Karena di mana ada masa sukar, disitulah kesempatan terbaik untuk mempraktekkan kasih yang dari Tuhan. Yang kelima, yang terakhir,
Bagaimana saudara dan saya mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang kelima, yang terakhir, invest in the bank of heaven. Di bumi ada bank, di surga juga ada bank yang mencatat. Alkitab katakan kumpulkanlah harta di surga, di mana pencuri, ngengat, dan teman-temannya tidak dapat mengambil. Alkitab katakan demikian saudara. Ada kisah yang menarik, ada kisah orang muda yang kaya raya datang menemui Yesus. Orang muda ini saudara, Alkitab katakan dia kaya. Orang muda ini Alkitab katakan dia orang yang rendah hati. Apa buktinya? Dalam salah satu ayat dikatakan orang muda ini berlutut bicara sama Yesus. Secara moral, dia punya moral yang besar orang muda ini. Dia lakukan semua perintah Allah. Bahkan dia cari Yesus untuk berkata apa yang kurang. Tapi apa kata jawab Yesus? Jualah hartamu, ikutlah aku. Ada banyak orang hari-hari ini ketika bicara mengenai untuk memberi berkat, jadi garam terang dunia di tempat lain, susahnya minta ampun. Poin keempat, poin kelima, benang merahnya sama. Dengan menjalankan kasih, dengan membagikan berkat, kumpulkan harta di surga, itu cara terbaik kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masa-masa ini, masa di mana orang sedang butuh kabar baik. Alkitab katakan demikian, Yakobus 1 ayat yang ke-27 mengatakan demikian, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, menjaga dirinya supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh apa? Oleh dunia. Dalam Lukas 12, 33-34, jualah segala milikmu, berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan tidak dirusak ngengat. Karena di mana hatimu, hartamu berada, di situ juga hatimu apa? Berada. 1 Timotius 6 ayat yang ke-18-19, terjemahan firman Allah yang hidup. Beritahukanlah supaya mereka mempergunakan uang mereka demi tujuan baik. Mereka wajib menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan dengan senang hati memberikan kepada orang yang kekurangan, selalu bersedia membagikan kepada orang lain apa yang diberikan Allah kepada mereka. Ayat yang ke-19 sama-sama kita baca. Dengan berbuat demikian, mereka menimbun untuk mereka sendiri kekayaan yang sejati di surga. Itulah satu-satunya penanaman modal yang aman untuk apa? Selama-lamanya. Ayatnya ditulis untuk kepada orang-orang kaya di dunia, agar mereka memakai harta mereka untuk mempekerjakan, untuk melakukan hal yang baik. Kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti akan terjadi. Saya nggak tahu kapan. Saya sudah kasih contohnya sama saudara dari ayat-ayat di Alkitab. What should we do dalam menanti kedatangan Tuhan? Alkitab katakan yang pertama, bersihkan dirimu dari dosa. Sampah-sampah di hatimu buang. Bagasi-bagasi masa lalu buang. Alkitab katakan yang kedua, stay connected. Tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima tubuh darahnya, tinggal dalam pengurapannya. Alkitab katakan yang ketiga untuk saudara dan saya lakukan tadi. Alkitab katakan yang ketiga, saudara dan saya apapun masalah yang terjadi saudara pakai, saudara makin kuat di dalam Tuhan. Kaya akan kesaksian. Yang keempat untuk mempraktekkan kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Yang kelima mengumpulkan harta di surga. Gembala saudara dan saya adalah orang yang sudah beres sama dunia. Gembala saudara dan saya yang ada di otak, di pikirannya hanya mikirin bagaimana memperlebar kerajaan surga. Gembala saudara dan saya setiap harta yang Tuhan berikan kepada mereka dipakai untuk memperlebar kerajaan surga.
Harta yang Tuhan percayakan kepada mereka dipakai untuk memberkati janda-janda, orang miskin, mengangkat orang menjadi anak asuh dan sebagainya. Gak heran Tuhan percayakan hal yang besar. Karena dia memakai berkat yang Tuhan beri bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Bahkan Alkitab katakan dalam kitab Amsal, dikatakan demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memenyutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Satu-satunya ayat di Alkitab Tuhan berutang adalah ayat ini. Ketika saudara berbuat baik kepada orang lemah, Alkitab katakan Tuhan dipiutangi oleh saudara. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak Pendeta, udah terlalu lama orang bilang Tuhan datang, tapi nggak datang-datang. Saya kasih satu ayat terakhir. 2 Petrus 3, ayat yang ke-15. Ingatlah mengapa ia menunggu. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Versi ayat firman Allah yang hidup. Ingatlah mengapa ia menunggu. Ia memberikan waktu kepada kita untuk menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang lain. Ingatlah, kenapa Tuhan gak datang-datang? Ini jawabannya. Tolong tampilkan ayatnya. Kenapa Tuhan gak muncul-muncul? Kenapa kedatangan yang kedua kali gak nyampe-nyampe? Ini jawabannya. Ingatlah, mengapa Tuhan menunggu gak datang hari ini? Karena ia memberikan waktu kepada kita untuk menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang lain. Semakin sudah menyampaikan kabar baik, menjadi kesaksian di orang-orang sekitar sana, akan semakin cepat Tuhan datang. Tadi saya potong rambut, lihatkan dari rambut saya. Bolehlah. Lagi dicuci. Saya mau orangnya kalau ketemu orang cukup aktif. Saya tanya, asli orang mana Mbak? Oh saya orang Batak. Oh apa marganya? Disebutin marga. Oh iya. Oh enggak. Karena marganya biasanya Kristen. Oh enggak, saya bukan. Loh kok bisa? Begini. Jujur, saya pendeta jujur. Pengen diem. Pengen gak mau urusin orang. Sampai dicuci, diem aja gitu. Gak mau ngomong, diem aja udah. Tapi di hati itu gak kuat. Di hati kayak berontak. Di hati kayak bilang, mungkin ini kesempatan kamu terakhir ketemu dia, gak akan ketemu lagi, mungkin. Jadi saya bilang lagi, Tuhan, nanti kalau gue ajarin, gue injilin, nanti dia marah. Nanti dibilang gue terlalu urus-urusan orang. Tapi gak tahu gimana Roh Kudus dalam hati kuatin untuk ngomong. Mulailah ngomong. Selesai, tempat, istri saya di samping, lagi keringin. Saya langsung mulai ngomong. Mbak, mama saya juga dulu sama kayak Mbak. Oh gitu? Mama orang apa? Mama orang Jawa. Loh kok bisa? Mulailah ceritain soal Yesus. Ngobrolin soal Yesus. Sambil dia keringin, saya bilang Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ceritain tentang Yesus. Tuhan saksi, tolak dusta, tolak tipu, tolak lebay. Pulang, ngomong sama istri. Sayang, tadi aku injili mbak-mbak yang itu. Yang itu ya? Iya, aku juga injilin pas. Waktu dia kerjain aku omongin soal Yesus. Cakep, pasangan serasi. Ayo, beritakan Yesus. Semakin banyak orang dengar Yesus, semakin cepat datang. Tutup Alkitab kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti
dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, jiwaku menanti. Bawa kami mendekat, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan-Nya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Lebih sungguh lagi kami nanti Engkau, nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan, dalam kemuliaan-Nya. Sambil angkat tanganmu, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah kuasa, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Kudus, lebih sungguh lagi katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Kudus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada malam hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak ya Bapa, dalam keluarga besarnya, dalam pelayanannya Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bawa persembahan kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan,